terima. Bangunlah sekarang juga. Ambil benda suci, tolong kelompok. Guru Agung, kau penipu. Aku tidak mau mati. Oh, ini. Ini sudah 10 cambuk. Ternyata dia baik-baik saja. Cambuk emas membuka jalur, Ci. Beruntung dari bencana. Ada manfaat di sini. Astaga. Ini sungguh. Selain itu, obor emas warisan. Pukulan memutuskan urat. Tidak ada manusia tanpa celah. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi. 11, 10. Wah, 16. Inilah alam Rongtian. Hanya sedikit yang mencapai alam Rongtian. Hanya puluhan orang saja. Guru besar belum mencapainya. Apakah benar? Obor emas meningkatkan kultivasiku. Bagaimana? Sayang, jangan takut. Lepaskan putri kami. Penjahat brengsek. Terima kasih pada tuan putri kalian. Tubuhku jadi segar banget setelah dicambuk kecilnya. Seluruh tubuhku jadi segar. Lalu nggak sakit sama sekali. Nggak ada tandingannya enaknya. Nyonya, kristal salju Anda. Benda langka yang bisa transfer energi spiritual. Pasti karena si pemuda ini baru saja seenaknya sama kamu. Ya. Siapa sangka bocah ini dapat beruntung sebesar ini tanpa sebab. Mengikutinya bertahun-tahun tanpa kesempatan. Bocah brengsek. Kamu untung dari keberuntunganku. Jadi kamu nggak bisa seenaknya pergi. Baik hidup maupun mati, kau akan selalu milikku. Siapa bilang aku mau pergi? Nyonya muda begitu memesona. Tak bisa pergi. Aku pilih kamu. Kamu suka cewek cantik, kan? Bai Feiyan memulai pemilihan suami. Kamu ke keluarga Bai untukku. Saudara-saudara, keluarga Li mengucapkan selamat pada Bai. Acara tahunan mencari suami hebat. Perasaan. Hai, apa kabar? Ini hadiahnya, silakan masuk. Kapan Nyonya Bai bakal muncul? Iya. Nyonya Bai tidak menampakkan wajahnya. Meski gagal, puas melihatnya. Perjalanan ini berharga. Keindahan langka dari ibu kota. Aku, Ye Xiaofan, penasaran bagaimana wujudnya. Kecantikan langka. Silakan Nyonya Bai masuk. Astaga, ternyata Bai Feiyan sudah tua. Hah? Jangan bercanda. Barang palsu ini justru bereaksi sekarang. Apakah mungkin? Apakah dia benar-benar guru agung yang aku cari? Mustahil. Guru agung adalah kecantikan legendaris ibu kota. Selamat datang semuanya.
acara tahunan pencarian calon suami. Tema acara tahun ini adalah mencari seorang pria yang berbudi luhur dan berbakat menjadi pasangan hidupku. Jika menjadi suamiku, kekayaanku akan dibagikan. Kemampuan kami akan dibagi. Akan bantu dia mencapai senpo guru besar. Guru besar. Apa ini? Nenek itu tak masuk akal. Mencari suami muda padahal sudah tua. Lihat cermin dulu. Ini benar-benar keterlaluan. Betul. Tak heran selama ini gagal menikah setiap tahun karena tampangnya. Sungguh tidak tahu diri. Ini cuma sandiwara. Hanya omong kosong untuk dirinya sendiri. Ayo lihat bersama-sama. Siapa yang sial hari ini menjadi korban menantu nenek tua ini? Astaga. Melihat penampilan saja tak hormat. Yang benar-benar tidak tahu diri adalah kalian bertiga. Kamu dari mana? Apakah kamu tahu siapa kami? Kami terkenal, kamu hanya hamba. Berani sekali kamu menantang kami. Hei, orang. Buang dia keluar. Sebentar. Orang-orang yang ada di sini. Mereka semua adalah para kamu hanya seorang pelajar. Tidak tahu apa itu latihan, tapi berani menantang kami. Hari ini. Akan kasihmu pelajaran, bayar harga. Pada hari ini. Akan kasihmu pelajaran, bayar harganya. Jangan sombong. Tidak bisa menghindar. Baiklah, pengemis cilik. Baiklah, pengemis cilik. Apakah kamu sedang mencoba mendekati si nenek tua dengan cara apapun? Semua orang akan menua. Cantik juga punya kerutan saat tua. Apakah kalian bertiga meremehkan wanita tua? Apakah kalian yakin akan hidup sampai usia itu? Hei pemuda, aku suka perkataanmu. Jadi, apakah kamu mau menikah denganku? Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Kata leluhur kita, kalau saja mereka tidak melakukannya dengan sukarela, aku takkan bisa mendapatkannya. Aku harus mengorbankan diriku walaupun sekarang. Dengan wajah begini. Ya, Guru Agung. Kecantikan ibu kota. Kamu membuatku kecewa. Aku ingin melakukannya. Oke, ayo. Datanglah ke depan. Bawa anggur ke sini. Hei pemuda, minum saja. Ayah, ujian apa yang harus dilalui? Astaga! Kok bisa jadi tua gini sih? Astaga! Kenapa dia jadi begitu tua? Maaf, nggak nyangka. Nenek itu benar-benar Dia membalas bantuan baik dengan perlakuan buruk. Nenek dan kakek pasti cocok banget. Kasihan juga pemuda ini. Masuk saja ke perangkap tanpa sadar, lihat bagaimana dia bisa keluar. Yang mau menikah denganku? Lulus 3 ujian dulu. Ujian pertama adalah soal ketahanan mental. Jika tidak bisa menerima perubahan kecil, bagaimana menanggung beban lebih besar? Seperti kataku, manusia saja. Suatu hari kita semua akan tua. Kalau begitu, nggak apa-apa kalau mencoba lebih baik sekali. Baik sekali. Ujian pertama adalah fisikmu sudah melemah setelah minum ramuan anggurku. Vitalitasmu cepat habis. Meski punya kekuatan spiritual, tidak bisa digunakan dalam kondisi ini. Kalahkan 4 bawahanku, maka tahap ini kamu dianggap lulus. Balasan datang cepat.
Nyonya Bai memberi jam pada peserta. Yongzhong. Semua seremonialnya lengkap banget. Mereka datang membawa jam. Jangan remehkan aku. Pengemis kecil punya kesempatan melawan 4 bawahanku. Ini keberuntungan yang susah didapat. Bukankah hanya orang bodoh beruntung karena keluguan? Dirawat sampai mati bukan berkah. Menikahi kamu adalah keberuntungan. Kedua guruku dipukul cambuk dan dipaksa minum racun. Kemampuan terhambat oleh racun. Kalau kalah dari 4 makhluk mati hidup, ini akan mempermalukan leluhur kita. Tidak mungkin kan? Si penyihir tua ini ternyata pernah diejek juga. Sekarang aku baru tahu. Kenapa belum cukup sudah? Nyonya Bai, kita sudah tua. Kenapa tidak menjadi sepasang suami istri saja? Barang berharga ada di sini. Seru. Bau sekali. Boleh. Penjahat kecil. Lonceng pusaka keluarga saya. Menangkap banyak calon suami gagal. Giliranmu masuk ke dalamnya. Matimu akan bermakna. Wanita biadab. Kamu protes karena aku hidup terlalu lama. Nanti kalau aku keluar dari lonceng ini, aku akan mempermalukanmu hingga mati. Lonceng ini penuh jiwa sialan. Denda mengumpul di dalamnya, setara dengan setengah kekuatan alam jiwa. Kalau kamu bertahan sampai lupa habis, anggap kamu berhasil. Ujian pertama. Bakar dupanya. Si pemuda nakal ini sombong. Sekarang sudah selesai. Menjadi tua lebih awal. Dan mati sesak di dalam lonceng ini. Si pemuda nakal, sombong. Sekarang sudah selesai. Menjadi tua lebih awal. Dan juga mati dalam lonceng. Berduel dengan Bai Fei akan ada akhir baik. Penyihir tua ini, makhluk tua Defense Soul, saat ini mampu mengalahkannya. Hanya Master Besar Alam Fusion Heaven. Tanpa pria sial untuk kultivasi. Tingkat kultivasinya hingga alam Defense Soul. Alam Defense Soul. Alam Defense Soul dengan kekuatan istimewa. Bai Feiyan mencapai Defense Soul. Benar sekali. Para pria ini, asal kultivasinya meningkat. Mengorbankan nyawa. Lonceng terbuka. Penjahat kecil ini mungkin sudah menjadi mayat yang sangat mati. Layak mendapatkannya. Penjahat kecil, menyerah sekarang. Aku akan melepaskanmu dan biarkanmu hidup. Jika aku memohon ampun, bagaimana aku bertahan nanti? Guruku kejam. Tak mengajarkan pelajaran. Dia pasti akan menyiksa saya dalam 2 tahap berikutnya. Tidak ada suara. Sudah mati. Wewangian Bai habis. Selesai, tutup transaksi. Aku tersenyum. 40.000. Hah? Astaga, masih hidup. Dia bunuh 4 makhluk abadi. Astaga, aku salah lihat. Kekuatan dalamnya Baru bisa dilakukan. Menyembunyikan kemampuan. Dia benar-benar merusak harta keluarga Bai. Dia benar-benar kembali muda. Aku baru sadar.
harta para guruku, semua membantu berlatih. Kegagalan jadi keberuntungan, tidak lebih dari ini. Namun giliran aku berikutnya. Nyonya Bai, disentuh oleh udara basahmu. Aku merasa segar, panca indera tajam, seperti muda kembali. Ini mustahil. Lonceng ini warisan keluarga saya selama 300 tahun. Bagaimana bisa kamu merusaknya? Di mana kamu belajar ilmu itu? Ngomong-ngomong soal berlatih, aku cuma pengemis. Boleh minta makan di rumah Nyonya Bai? Dia memang preman kecil. Preman kecil bisa jadi praktisi. Nanti kamu akan menyesal. Masih ada 2 ujian lagi. Nanti kamu bakal menyesal. Astaga. Menyesal banget nggak masuk sama Nyonya Bai. Siapa tahu bakal ketemu cewek cantik umur 28. Iya kan? Kalian juga setuju. Lihat sendiri deh. Jangan buru-buru senang. Menang tipis, pasti ada guru yang bantu. Nggak usah lari, tunggu aja untuk tahap kedua ini. Kalian berdua bakal ketahuan. Nggak bakal bisa lolos. Waduh, penasaran sama kamu, Nyonya Bai. Mau nyiksa aku, gimana caranya? Nyala dupa yang kedua. Peraturan tahap 2 masih sama. Selesai sebelum dupa habis. Libro keluar. Aku penasaran ingin lihat. Ada apa lagi trikmu? Jelaskan. Kamu sudah masuk ke tahap 2. Apakah kamu merasa baunya ini aneh? Iya. Tahap kedua adalah dunia mayaku. Kalau dupa habis, gagal keluar dari ilusi. Kamu akan terjebak di sini selamanya. Matilah karena gila. Panas banget. Sesak banget. Buka pintunya. Keluarkan aku dari sini. Dingin banget. Kultivasi bayi Feiyan dalam tak terukur. Ia ciptakan ilusi besar. Anak itu pasti kesulitan. Usia muda mustahil miliki. Menahan ilusi besar. Perlu kultivasi 50, 60 tahun melawan ilusi. Dia memang pantas mendapat menang beruntung babak 1. Cuma biar dia sadar. Nakal kecil. Mustahil di dunia kultivasi kami memamerkan kekuasaan dan kegagahan. Sudah tidak terkendali. Menyerah saja. Ikuti aku ke alam surga. Lewati daerah ini. Itu adalah alam surga. Ayo. Ayo cepat datang. Ayo. 777. Pemuda itu selesai. Dupa bakar habis. Dia masih belum sadar sepenuhnya. Selama sisa hidupnya akan gila total nanti. Utara Eropa cocok untuk aksi. Sebelumnya gila oleh bayi. Sudah sampai rumah untuk festival Terlalu sombong. Nafsu besar, kemampuan kecil. Hanya seorang pengemis. Beraninya melawan Bai Feiyan yang kuat. Nasib buruk menantinya. Semoga dia belajar dari kesalahannya. Indah sekali. Ini apa? Ini Bai Feiyan.
Ternyata Bai Feiyan sangat cantik, luar biasa. Dia memang wanita paling cantik di lonceng. Bagaimana dia bisa berpura-pura jadi nenek tua? Apakah ini ilusi? Apakah ini nyata? Sudah berhasil. Belum. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu beraninya. Karena kamu pecahkan ilusiku, tingkat ketiga sudah siap. Harus lebih waspada. Kenapa guruku tidak bilang? Guruku ternyata wanita cantik yang memikat. Wanita cantik. Kalau kamu terus menatapku, aku bakal batalkan hakmu bertanding. Si kecil yang cantik. Kalau kamu lepas topeng lebih awal, banyak yang akan melamar sampai rusak pintu. Kenapa pura-pura seram buat ngeriin orang? Bajingan, urusan apaan lu? Aku cuma tinggal selangkah lagi untuk jadi suamimu. Setelah aku nikahi kamu, semua milikmu akan aku atur. Sekarang, kamu harus terbiasa. Biar semua orang tahu. Aku, Ye Xiaofan, meski sabar, tidak akan biarkan dia memukuliku di siang hari. Sekarang, aku akan pakai semua kekuatanku. Aku tunjukin kehebatanku. Iya. Dasar bajingan, gak bakal. Nama. Aku. Mereka berempat. Penerus 4 keluarga besar, bakat tinggi dan kuat. Mereka akan melawanmu di ujian ketiga. Jika kamu lewati tantangan mereka. Mati. Kenapa? Farena, aku tak akan membiarkan orang-orang seperti itu mendekati istriku. Hanya latihan saja. Penjahat kecil. Jangan anggap remeh hanya karena kamu lolos dari 2 rintangan. Dengarkan aku. Keempat mereka. 4 murid terpilih dari alam Rongtian. Murid terpilih. Apa hebatnya dari alam Rongtian? Sungguh mulut besar. Kukira kamu cuma pelayan yang belajar beberapa jurus dari majikanmu. Meremehkan seluruh dunia kultivasi. Sungguh bodoh dan sombong. Kami adalah murid pilihan dari seorang master besar. Saat kami menyatu, tak ada yang bisa melawan kami di kota naga. Siapa kamu? Pengemis. Kamu tahu apa itu alam Rongtian? Kukira kalian semua bangga tapi bodoh. Kenapa sulit ke alam Rongtian? Bodoh dan sombong. Kami punya martabat, malas ribut sama kamu. Nanti, aku akan tunjukkan kepada semuanya betapa sombongnya dia. Bagaimana bisa mati? Ini baru awal. Lanjutkan. Rasakan kehebatan kami. Dan juga, putri baik, kuat dan terkenal, kamu lemah dan tak dikenal. Berani sekali kamu melawan Nyonya Bai. Aku akan ajari sopanmu. Kalian 4 memang kelihatan rapi dan baik penampilannya. Terlalu lembut kayak cewek aja. Mau coba lawan aku? Tidak akan bisa mengajarkan aku apa-apa. Ye Xiaofan. Dulu mungkin bisa curang, sekarang harus adil. Kalau mau mundur dari tantangan ini, sekarang masih bisa. 4 keluarga besar bukan orang sembarangan. Orang kecil jangan melawan. Nggak dengar Nyonya Bai? Cemburu gimana sih? Padahal cuma istri aku nanti yang khawatir. Acara pilih pasangan. Ahli dan keluarga kota naga berkumpul. Kenapa ya datangnya kamu, preman kecil, buat bikin ribut? Jangan sampai gagal dan rugi. Cukup omong kosong. Rasakan kekuatan kami. Formasi segel 4 simbol. Selesai. Anakku, giliran bertarung. Tak disangka mereka langsung serangan fatal. Formasi ini adalah perangkap mati. Energi spiritual dikeluarkan. Tidak ada celah untuk diserang. Pada akhirnya, terjebak mati menderita. Aku pernah melihatnya, mayatnya sudah menjadi kerangka. Anak ini cari mati, siapa salah? Lepas, jangan menipu. Sobat muda, kami juga bela diri.
Meski tadi kamu berselisih dengan kami, tapi aku tidak tega melihatmu mati begitu saja. Minta ampun pada mereka. Menyerahlah. Oh? Bagaimana memohon ampun supaya mereka mengampuniku? Apakah kamu gentar? Kalau mau tahu caranya, aku akan jelaskan. Berlututlah. Sujud 10 kali kepada kami, baru aku pertimbangkan. 40 sujud. Di mana kameranya? Menurut saya, tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Mengapa tidak sejak awal? Dasar pengecut. Panggil orang. Keliling lapangan. Aku akan melepaskanmu. Tarik dia, putaran lapangan sekali. Aku akan melepaskanmu. Apakah kamu serius? Kamu yakin memaafkanku jika aku melakukannya? Dia tak memaafkanmu, tapi aku iya. Syaratnya, kamu harus... Ternyata Wu Xiao lebih baik dari yang aku kira. Jangan khawatir, aku pastikan kamu puas. Lalu Han Xiao? Tidak ingin melawanmu, bukan apa yang aku inginkan. Jika kamu mau, pukul wajahmu sendiri 10 kali, bisa memaafkanmu. Permintaan kalian tidak terlalu berlebihan. Beginilah, aku wujudkan keinginan kalian. Mari damai. Ye Xiaofan, jika kamu sudah bulat hati untuk memohon ampun kepada mereka, itu berarti kamu menyerah dalam persaingan. Pertimbangkan dengan matang. Kapan aku bilang aku ingin menyerah? Kelompok besar. Kekuatan spiritual. Otak kalian lambat. Leluhur pun tak berguna. Yes, Xiaofan. Formasi ini butuh keempat keluarga besar untuk dibuat. 4 simbol, naga, macan, burung, baka. Energi 4 simbol menyatu dengan alam. Membatasi pergerakanmu. Energi spiritual diserap dari semua praktisi untuk menyerangmu. Kamu perlu tahu, diserang energi spiritual formasi ini, kamu jadi kerangka. Pikirkan baik-baik. Jangan bunuh diri tanpa makna. Ternyata sekeren itu. Astaga. Sayang, kamu khawatir sama aku. Udah selesai pamer-pamer gimana gitu? Cuma gini aja nih. Cuma 4 orang aja. Formasi gampang, pecahkan pakai cara sederhana. Lihat baik-baik ya. Baik. Serius, dengan cuma satu gerakan, dia berhasil pecahin formasi mereka. Dia siapa sebenarnya? Semua master dari kota naga ke sini. Anak bocah ini, pasti dia pakai mantra gelap. Menurut aku, Sihir atau tidak? Aku udah pecahkan formasi ini. Murid-murid keluarga besar dengerin aku. Bentuk formasi. Aku aja nggak mau. Kenapa begitu banyak orang? Maaf ya, tadi kita lengah. Sekarang, biar kamu lihat kekuatan sebenarnya kami. Dia menggunakan metode licik. Sudah melewati 2,5 tahap. Mungkin kultivator menurut saya, harus memberinya hukuman yang layak. Kali ini, kalau kamu pakai cara licik lagi, meski kamu lewati 3 tahap menikahi Putri Bai, pasti dianggap hina. Dibenci banyak orang. Semua menanti kekuatan asli. Tak akan menyembunyikan. Hari ini, lihat kekuatan spiritual fusi langit. Baiklah. Semua menanti kekuatan asli. Tak akan menyembunyikan. Hari ini, lihat kekuatan spiritual fusi langit. Apa? Realm fusi langit? Ngomong apa? Kamu nggak punya kesempatan sampai realm fusi langit. Meski berlatih keras tak berguna melawan formasi 4 simbol suci. Itu percuma. Mengapa hal itu tidak berguna? Bukan praktisi sejati, bahkan hal dasar pun tak diketahui. Formasi menyerap energi alam, manusia, dan spiritual. Termasuk energimu.
Formasi ini menyerap semua energimu. Lain cerita denganku. Belum tentu demikian. Karena fungsi utama dari produk buruk ini adalah kekuatan spiritualku terhambat, bahkan aku sendiri tak bisa menggunakannya. Tidak mungkin. Sudah terbatas. Hanya gelang rusak, lalu dikatakan terbatas. Hah? Tak bisa gunakan kekuatan. Jadi cuma bisa pakai tenaga dalam. Aku dengar tenaga dalam ini bukan sesuatu yang bisa diserap hanya dengan formasi bagua atau banyak orang, kan? Spiritual atau dalam tidak penting. Yang penting mengalahkan kalian. Aku ingin melihat bagaimana tenaga dalammu. Bisakah menahan kekuatan spiritual kita bersama? Haha, cara lama lagi. Kami tidak akan tertipu lagi. Apakah kamu bisa menebak cara hancurkan formasi? Siapa yang tidak tahu keahlianmu itu? Saya nasihatimu, jangan berlari liar seperti monyet. Luar biasa. Bocah ini punya energi dalam. Dia bertahan melawan Kitawama. Energi rohani kita mengalir tanpa putus. Energi dalamnya akan segera habis. Dia akan menyesal pakai cara ini melawan kami. Benar sekali. Energi habis meridian tubuhnya. Tubuhnya akan meledak dan matinya bakal mengerikan. Lagi-lagi kau menakutiku. Mati karena ledakan meridian? Kalau saja Limau mau di sini. Cambuk emasnya sekali 2 kali. Teman-teman, tambah semangat. Ayo tambah semangat. Ke surga barat. Kakak Han, anak ini licik sekali. Waspada triknya kalau lama. Biar para murid tetap bertahan, sementara kita serang dari arah lain. Ide bagus. Ayo lakukan sekarang. Semua murid ke depan. Mundur. Tanggung sendiri. Terbakar sampai hangus. Setuju. Dasar sombong. Datanglah angin. Kuat sekali tenaga dalamnya. Polos banget. Abang. Langkah-langkah datang. Pemudawu, maksudmu bakal lempar pasir? Hah? Yes, Yalvan. Jangan sombong. Semua murid, dengarkan aku. Formasi segel 4 simbol. Atur ulang susunan. Astata, nggak kasih tahu tahap ketiga abadi. Sayang, jangan pura-pura takut. Karena kamu sudah mau jadi calon suamiku. Patuhi aturanku, berhenti omong, dan hadapi tantangan. Hei, kamu. Lantai 4. Bodoh, kan? Hebat. Lihat sendiri kan sudah jelas. Tak kuat hadapi kekuatan angin dewa. Hanya punya kemampuan sederhana. Dapat energi spiritual dari banyak murid hebat. Hanya mimpi kosong. Energi tersembunyi mulai mengalir dan ingin melewati batas tubuh. Terlalu lama terkunci gelang. Tidak mungkin. Harus tetap tenang. Energi keluar perlahan. Musnahkan mereka. Jangan sampai aku kalah. Dasar preman jalanan. Sudah akui kalah. Kalau menyerah, mungkin mereka berhenti. Biar kamu hidup dulu. Keluarga lu semua anjing.
Mau nyerah? Nyerah saja. Aku nggak akan nyerah. Jangan pura-pura kuat. Kalau nekat, hanya akan menjadi seseorang yang lemah. Kalau kamu ingin menyesal sekarang, masih bisa. Iya. Agar bisa menikahi kamu. Mati saja tidak kutakuti. Kenapa takut masalah kecil? Kalau begitu mati saja, bukan urusanku. Terima kasih sudah peduli. Kebaikanmu aku terima. Tapi walau sudah mau mati, aku tetap gak bakal nyesal. Masih omong nakal soal Nyonya Bai. Aku bakal hancurkanmu. Astaga. Tenang aja. Ayolah, mulailah. Musuh kuat, aku lebih tangguh. Mundur. Jadi master sejati. Gak tahu, malu banget. Udah mau mati aja masih mimpi jadi master. Kalau dia pengen jadi master, ya kita bantu dia. Jadi master di alam baka aja. Ubah dirimu. Kalau bukan karena kamu udah mau mati, aku emang pengen jadi teman kamu. Sayang banget. Kenapa sombong? Aku ini. Saya menyatakan, Ye Xiaofan menantang. Ini mustahil. Mustahil. Di bawah keempat klan besar, formasi segel 4 simbol tak pernah meninggalkan saksi hidup. Bagaimana bisa kamu Berubah menjadi berkah. Siapa sangka barang palsu itu berhasil kuhilangkan begitu saja. Sang guru mungkin tidak tahu. Apa maksudmu dengan barang palsu? Panggilan langit 1000 fenomena. Melalui langit. Lintasan terbang. Kendaraan melintasi langit. Pertama kali melihatnya. Saat ini, formasi terboboh. Astaga, power spiritualnya luar biasa. Bisa membobol segel 4 simbol. Level kultivasinya Telah melampaui semua orang di sini. Kamu sudah mencapai tahap harmonisasi langit. Istriku, kau jeli melihatnya. Tingkat kultivasi suamiku. Bagaimana pendapat mau jadi istriku? Mustahil. Hanya Grandmaster bisa melawan tiang langit. Kamu lebih hebat dari Grandmaster Utara. Jangan-jangan anak muda ini. Teknik penyamaran. Nggak percaya di dunia ini. Belum ada Grandmaster penggabungan surga. Ini adalah segalanya. Tujuan tertinggi para pelatih. Orang sepertimu sampai ke sana. Nggak percaya. Nyonya Bai, main lagi yuk. Langsung ikut. Aku bakal nikah nih. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jadi istriku saja, ya. Bai Feiyan ngomong serius. Lewati 3 tantangan di masa depan, kamu akan jadi menantu terbaik. Nggak usah buru-buru. Nyonya, kenapa nggak ajak masuk? Mudah masuk, tapi harus lulus ujian dulu. Mudah masuk, tapi harus hadapi tantangan dulu. Sudah selesai belum? Kok kata-katamu nggak konsisten sih? Aku kan sudah bilang, lewati 3 rintangan, jadi menantu. Kenapa curang? Jadi menantu keluarga baik sama sekali beda dengan jadi suamiku. Nggak usah drama. Apa sih bedanya? Jadi menantu keluarga cukup penuhi syarat seleksinya aja. Belum tentu setuju. Yuk kamu katakan Yuk, kamu katakan aja bagaimana cara menaklukkanku. Yang mau jadi suamiku harus orang yang aku hormati dan kagumi sepenuhnya. Ada bedanya. 6. Kamu ini cewek. Hal berlebihan terdengar masuk akal. Jadi, kamu mau menerima tantangan ini enggak? Lebih mudah menaklukkan orang. Hati tertakluk pasti akan mengikuti tanpa protes.
Jangan ikut karena dipaksa. Nanti suatu hari. Jangan mau. Aku salah bicara. Aku bakal bikin kamu mengikuti. Siapa tahu, kalau aku tidur, kamu bisa panggil mereka. Mungkin akan di... Belum tentu. Berhenti ngomong seenaknya. Mereka dari keluarga besar, nggak sejahat yang kamu bayangin. Tadi di pesta, keempat cowok culun itu. Mereka bukan bawahanmu, tapi musuhku. Tadi di acara pesta, 4 brengsek itu nggak setia, malah gabungin diri buat nyerang kamu. Kalau kamu emang kuat, walaupun ada ratusan musuh, kamu tetap bisa santai. Betul kan? Bagus sekali, sayang. Lo udah belajar cara ngejikin ya? Oke deh, mari kita adu. Cepetan, biar gak telat masuk kamar kita. Tadi aku lihat kamu pakai teknik spiritual dari lapisan langit. Aku ingin belajar darimu. Apakah kamu bersedia? Ada apa sulitnya? Setelah kita menikah, apapun milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Jika energi bisa dipindahkan, aku berikan semuanya padamu. Tidak perlu semuanya. Aku ingin berbagi ide. Sebelumnya, aku yang mulai dulu. Sekarang, kamu mulai dulu. Oh, Kakak senior, menghadapi anak itu pasti melelahkan, ya. Aku yang paling lelah. Semua obat sudah dicoba. Katakan sendiri. Siapa sangka anak ini begitu tangguh? Xian Shuang, rakunmu belum sempurna. Bukan teknik racun saya, tapi kemampuan detoksifikasinya luar biasa. Kakak kedua, detoksifikasimu lebih kuat. Soal ini, aku dan kakak senior sama sekali nggak paham. Bodohnya parah. Guruku cuma ajar bikin racun. Tidak diajari penawar. Apeng? Kenapa sih gurunya gak reliable banget? Guruku dulu ingin mengajari Xiao Shuang membuat penawar. Tapi belum mulai, udah kejadian tuh. Insiden itu. Udah ngerti. Baiklah. Nanti aja kita bahas ini. Bocah ini kelihatannya masih muda. Kekuatannya mengerikan, minimal level 2 Rongtian. Di dunia sekarang, nggak ada gurunya yang selevel sama dia. Dari mana orang ini? Aku ini. Iya, aku nemuin dia di jalan. Apa? Aku menemukannya di jalan. Apa? Kutemukan di jalan. Oh, kamu nggak kenal kakak senior? Anak ini selalu nyari cara ganggu aku. Aku berniat menipunya balik lalu membreshim dia. Dia ganggu kamu. Bisa jadi dia ngejar harta karunmu. Betul banget. Aku yakin dia datang gara-gara kristal darah neonku. Dia udah dapet cahaya kristal darah neonku. Aku hampir bunuhin dia sampai mati, tapi nggak disangka dia malah jadi semangat lagi. 3 harta di tubuh kita. Saat ketemu sesama murid, harta dapat tambahan kekuatan. Kakak senior, pas kamu lewatin 3 ujian sama dia, kamu juga sadar nggak sama ini? Benar banget. Kayaknya Ye Xiaofan punya hubungan sama sekte kita. Menurutmu, bisa jadi dia dikirim sama guru kita. Kalau gitu, kita harus cepat cari tahu siapa dia tuh. Puding, jangan seenaknya bunuh orang. Jangan gegabah, masalah belum jelas. Syukurlah Xiao Shuang menggunakan obat bius kuat ciptaan gurunya dulu. Kalau tidak, hanya kami bertiga pasti kesulitan menghadapinya. Tidak ada cara untuk mengatasi dia. Bagaimana langkah kita berikutnya? Latih roh tidak boleh seenaknya membunuh. Bagaimana kalau kita patahkan kedua kakinya? Ini tidak akan melanggar aturan. Dia tak akan bisa kabur. Patahkan saja kedua kakinya. Tidak melanggar aturan dan mencegah kaburnya. Itu ide bagus. Energi terputus, kekuatan hilang. Metode ini benar-benar brilian. Ide ini buruk. Melakukannya tetap berbahaya. Lebih baik potong semua anggota tubuhnya. Dia marah. Tidak ada kegagalan. Aku akan mengambil pisau. Akan desinfeksi pisau. Latihan. Umumkan acara rekrutmen suami. Cari suami baru. Astaga.
Mengapa mereka jadi bajak laut? Tidak heran mereka mencuri lalu melarikan diri. Wah, syukurlah ramuan pengabur leluhur tidak memengaruhi saya. Ini nggak bakal berhasil. Benar. Tidak terlihat sama. Janji bawa mereka pulang. Jika tidak menjaga mereka, leluhur berbahaya. Jangan potongku, aku akui. Oke, jadi semua yang barusan aku katakan, kamu dengar semuanya. Betul, hari ini kamu akui apa saja. Tetap mati. Tunggu dulu, apa yang kamu mau akui? Para guru agung. Sekte sama. Aku juga tak kuat tekanan leluhur. Kabur dari gunung, malah ketemu sama guru Li. Up-N, kamu juga dikirim oleh gurumu. Sifatmu nggak sabar, tidak paham ucapan. Dia nggak tahan guru, kabur dari gunung. Aku sulit percaya. Hei, Guru Jiang. Walaupun baru pertama kali bertemu, aku merasa kamu itu orangnya baik banget. Super istimewa, sangat penuh perhatian dan peduli. Maaf, saya benar-benar tidak punya belas kasih. Ngomong saja. Dia menindasimu bagaimana? Kalau kamu berani bohong, aku akan menghukummu dengan cara ini. Guru sering pukul dan hina saya. Meski gurumu memukul atau mencacimu, ia takkan mendapat untung banyak. Di gunung, aku menemukan rahasia besar guruku. Rahasia besar. Dia kasih gelang tahan kekuatan aku. Apa? Ternyata gelang ini tak berguna untukku. Rahasia besar. Rahasia besar. Jangan lihat aku terus. Aku sudah tidak bisa balik ke gunung sejak ketemu kalian para guru. Mungkin Hidup tenang bersama. Kakak senior, siapa sangka dia juga menyedihkan. Bagaimana kalau kita ambil dia masuk? Saja. Tidak berbohong. Lagi pula kekuatannya luar biasa. Punya dia di samping kita pasti aman. Benar. Belakangan ini, aku melihat ada banyak orang aneh yang mengintai kita dari dekat. Kalau begitu, biarkan dia menjadi pengawal kita. Perjanjian batal. Umur hampir sama. Bagaimana aku nikahi guru? Itu bukan tentang mendirikan sebuah Kamu tahu, mulai sekarang ikut kami. ulang tahun ayah guru Li. Aku beli hadiah. Pak Bos. Tidak jual asuransi. Astaga, ini tempat khusus untuk orang kaya. Penjual asuransi bau, kenapa kamu di sini? Apakah kita Kenapa kamu merendahkan orang? Kenapa yakin aku tidak mampu? tampang miskin kembali jual asuransi? Aku kepala rumah tangga. Tidak apa-apa aku pilih barang bagus di sini. Ini barang berharga, bukan pasar sembarangan. Cepat pergi. Kalau aku bisa beli barang di sini, kamu bakal nggak usir aku lagi kan? Jika kamu mampu. Kalau beli barang termurah, aku nggak usir kamu. Aku beli yang paling mahal saja. Beli yang termahal. Silakan masuk. Harta terbaik kami 90 juta. Kalau kamu beli, aku hormati kamu. Penjual asuransi menjebak orang. Dia malah yang tertipu. Barang ini, rakyat biasa saja takut untuk menyentuhnya. Dia malah bersikap mau beli yang paling mahal. Toko ini ada sejak 3 generasi lalu. Harta terbaik toko, bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Kenapa diam? Mau bayar dengan uang tunai, kartu, atau cek? Jangan bilang kamu menyelipkan cekmu di dokumen asuransi. Haha, kamu ngomongin barang ini ya? Ini seharga 90 juta. Barang ini 90 juta. Kamu masih mau tawar? Izinkan aku bicara jujur. Diskon setengah, tetap nggak mampu. Jangan omong kosong soal diskon.
Diskon separuh, cuma 5.000. Kamu ngomong apa? Aku bilang nih, dengan biaya produksi cuma segitu. Bernilai 2.000. Kamu bilang apa? Ini barang asli katamu. Barang ini dikumpulkan bos kita. Dia adalah seorang ahli berpengalaman puluhan tahun. Mustahil dia salah menilai. Hei, pemuda. Nggak punya uang. Keluar. Jangan sebut barang istimewa mereka palsu. Jangan sampai kena pukul. Benar sekali. Bos kita sebentar lagi datang. Ngomong seenaknya lagi. Nanti bos kita suruh orang pukul loh. Bilang beneran aja malah kena pukul. Barang asli, kalau salah, aku ganti 90 juta. Yo, semua orang udah lihat kan? Kalau bos kita datang nanti, kita buktikan dia salah. Nak, bos toko ini ahli antik terbaik di Kota Naga. Keluarganya juga kaya raya. Minta maaf sekarang. Jangan cari mati di sini. Ahli antik nomor 1 beli barang palsu? Masa iya? Ada yang bilang, apa sih saya ini sebagai ahli? Ahli musuh kamu. Das, bos akhirnya sampai. Ada orang nyuruhin lapak kita dengan omong kosong. Dia bilang barang paling berharga kita palsu. Nih, akhirnya kamu masuk jurang. Kena omong kosongmu. Bos bakal hukum kamu karena melawan dia. Kalau aku berhasil buktikan ini cuma tiruan. Janji berlutut dipertanggungjawabkan. Mimpimu gila banget. Bos kita emang kayak gini sih. Luruskan lututmu. Bos kita meminta kamu berlutut. Dengarlah. Kamu merusak reputasi toko. Kamu mengotori nama baikku. 1. Berikan kepada pemuda itu. Haruskah kamu berlutut? Kan? Jika saya berlutut, apa yang membuat saya berlutut? Pemuda ini, Anda benar-benar tajam. Barang asli disimpan di rumah. Untuk keamanan, tak beritahu siapapun. Malah jadi bahan tertawaan. Sekarang sudah aman. Apa? Jadi ini benar-benar barang magis. Kamu belajar lama di bawah saya. Pemuda ini lebih baik. Pergilah. Wah, hari ini saya akan membayarmu. Bos, saya salah. Jangan keluarkan saya, tak akan merendahkan lagi. Bos, cukup berikan dia pelajaran. Kenapa harus memecatnya? Hanya jalan-jalan hari ini. Pemuda, apakah Anda tertarik bekerja di toko saya? Bantu perhatikan segalanya saat aku pergi. Zat yang bisa meledak. Adik laki-laki, bagaimana kalau Anda coba bekerja di tokoku? Bantu perhatikan segalanya saat aku pergi. Wajahnya keseluruhan. Aku ini cuma buruh biasa. Aku nggak mau kerja tambahan lagi, apalagi bantu pilih kado ulang tahun. Adik laki-laki, barang-barang ini bebas dipilih. Ini hadiah pertemuan saya. Nanti setelah ini, mampir lagi. Ini benar-benar. Kalau begitu, aku terima ya. Aku ambil yang ini. Mai. Giok ini udah lama di sini, tapi nggak laku. Adik, kenapa pilih yang ini? Lalu dia. Bos, berapa harganya kalau aku beli? Aku tanya dulu kamu. Kenapa pilih giok ini? Giok ini, meskipun murah, bukan berarti tidak berharga. Mata tajam. Benar sekali. Giok ini untukmu. Ayo kita, mari berteman. Haha, ini barang langka. Maaf, bos. Saya bayar dulu kalau begitu. Siang bolong kok ada yang berani merampas? Merampas. Ini pasti harta Beiming yang hilang 2 dekade lalu. Kalian berdua. Kalian sama-sama pencuri. Aku sungguh tidak tahu. Giok ini aku dapat dari pengemis 15 tahun lalu. Siapa yang bakal tahu? Ini harta sekte kalian. Hehehe, kamu gak tahu. Dia tahu. Nggak diajarin ibumu buat jangan ngejari.
Coba aku nunjuk kamu. Apa hari ini kamu kasih aku barang? Aku lepasin kamu. Semua orang. Saya tak tahu hubungan saya tak mengerti urusan giok ini dengan sekte Anda, tetapi coba saja ambil kalau hanya dengan omongan kalian, mustahil. Lalu apa? Kamu mau apa lagi sih? Mas kecil, jangan langsung bentrok sama mereka. Kelompok Pintu Utara di Kota Naga, sekte yang sangat kuat. Marahi mereka, kamu bakal susah di Kota Naga. Bakal sulit buat kamu Hari ini keluar. Cuma mau jalan-jalan, nggak pengen ribut sama siapa. Tidak mau ribut dengan orang lain. Hehehe, anak kecil. Kamu pasti takut, ha? Hehe, anak muda. Sekarang. Kamu takut. Hahaha. Mas kecil, saya udah nyerah. Berikan dia kesempatan. Kamu itu apa sih? Hambat pintu utara? Sekte Pintu Utara kalian itu apa sih? Berkelahi di jalan. Ah. Kamu mau apa? Terjadi apa? Ye Xiaofan suruh beli hadiah. Belanja lama. Kabur buat malas. Bukan Guru Agung. Orang itu bikin repot di toko. Pengen kasih pelajaran, tapi nasihat guru melarang. Penjahat jalanan. Mas ini kelihatan keren. Gimana mungkin dia preman? Hahaha, betul kata cewek cantik. Aku cuma datang buat ngambil Barang yang hilang dari sekte kami. Kenapa aku disebut preman? Kalau kamu bilang begitu, boleh pukul aku. Cewek cantik. Sebab, gimana bisa? Aku selalu kayak gini. Dengar nggak? Guruku udah izinin aku kasih kesempatanmu. Sudah hormat padamu. Jangan gegabah, dia sangat kuat. Kalau kamu harus bertarung, hindari konfrontasi langsung. Sudah pernah aku tidak akan. Taiyuan, wanita cantik itu saja paham. Jangan khawatir, Tuan Guru. Tangani preman-preman ini adalah tugas kita. Ayo mulai. Hamba, bocah. Astaga, kamu. Ini bukan urusan kita. Kita pulang dulu. 200. Jurus rahasia Beiming. Terima kasih atas omong. Siapapun yang tersentuh angin telapak tangan. Energi dingin bertahan 10 tahun. Hilangkan. Cuma sejuk begini. Palma es dingin. Bertahan 10 tahun. Jangan sombong. Anggap remeh palma es dingin. Aku akan jujur padamu. Setiap kultivator tersentuh angin palma es dinginku saja. Milik Zhou Huiling. Memberikan hormat kepada orang tua. Akan bicara jujur. Siapapun tersentuh angin palma es dinginku. Kekuatan spiritual mereka melemah. efek negatif. Bukankah begitu? Tapi kenapa aku hanya merasa agak dingin saja ketika angin kecilmu itu menyentuhku? Aku tak merasakan apapun, brengsek. Dia menyeringai. Rasakan pukulan telapak tanganku lagi. Betul sekali. 1 demi 1. Hal ini tidak mungkin. Terima kasih, Guru. Anak cerdas yang licik. Jelas-jelas dia kalah darimu. Urusanku apa? Jika bukan karena Guru, tanpa racun Guru, kekuatanku mungkin sudah terkulas. Apa maksudmu? Memberi racun. Untuk diriku sendiri. Aku tidak makan apapun. Racun ini luar biasa. Tidak akan pernah seseorang yang pintar melakukan cara sebodoh itu. Bagaimana aku menggunakan racun? Guruku ahli racun handal. Seorang ahli seperti guruku tak akan menggunakan metode semudah itu. Cukup basa-basi, cepat katakan. Kamulah. Saat kamu menginginkan kecantikan guruku, dia telah diracuni. Kamulah. Saat kamu mengagumi kecantikan guruku, dia telah meracuni kamu. Kakak ini terlihat sangat terhormat. Mustahil dia seorang preman.
Kalian tidak bermoral. Tidak bermoral. Yang benar-benar jahat adalah kamu mencuri di cahaya matahari. Kamu, Xiao Fen, jangan omong kosong. Pesta mulai, ayo masuk mobil. Guru Bai menunggu kami. Serius. Saya hormati kalian. Selamat datang di pesta ayah saya. Selamat datang. Nyonya Li bercanda. Ayah Anda figur bergengsi di bisnis lonceng. Kami wajib hadir memberikan hadiah. Benar. 4 keluarga besar kirim hadiah. Kami beruntung hadir di pesta saudara Li. Kehormatan besar. Keluarga Han, Feng, Wu, dan Jiang. Semoga berkah dan panjang umur. Semoga kepala keluarga Li sehat selalu. Selamat datang. Boleh. Baiklah, hahaha. Nih, kepala keluarga Li. Apakah kepalamu sakit lagi? Ayah. Maaf kalau aku bilang, kepala keluarga Li luar biasa. Masalah kepala ini sudah lama berat. Sudah ke banyak dokter. Belum ada perbaikan sama. Dokter Huang dari Longcheng kompeten. Keluarga Li bisa undang Dokter Huang. Dokter Huang pasti bisa sembuhkan. Penyakit seperti ini. Dia menderita parah. Takut semakin menderita. Ayo beresin ini. Cepat panggil Dokter Huang. Jangan bengong, cepat. Cepat panggil Dokter Huang. Guru, ada apa? Kamu bisa bikin obat bius, kenapa nggak sembuhin kepala keluarga Li? Bisa racun, tak bisa obati. Tuhan. Dokter Kuning datang, harapan Tuan Li. Dokter Kuning, cepat periksa ayah saya. Apakah sakit kepalanya masih bisa diobati? Penyakit meluas cepat. Penyakit tanpa obat. Pak Kuning, saya tak bisa apa-apa. Apa maksud Anda, Dokter Kuning? Siapa yang bisa menyelamatkan ayah saya? Penyakit Tuan Li. Saya pun gagal. Tak ada yang bisa bantu. Lalu bagaimana sekarang, Dokter Kuning? Saya ingin memberi saran kepada yang lebih sering temani ayah Anda. Siapkan untuk perpisahan. Astaga, pesta ulang tahun. Tuan Li dalam kesedihan. Bukankah ini terlalu dini? Dokter Kuning, ahli medis Kota Naga, menyelamatkan dari ambang maut. Katanya Tuan Li tak selamat. Tak ada harapan. Memang benar. Jangan bicara. Dokter Huang, asalkan kamu bisa sembuhkan pusingnya ayahku. Keluarga Li, barangmu bebas dipilih. Siapa bilang tak bisa diselamatkan? Tuan Li bisa diselamatkan. Tuan Li bisa diselamatkan. Saudara muda, jika Tuan Li sembuh, aku akan menyelamatkannya gratis. Saya Huang. Tidak berani menghadapi keluarga besar Kota Naga. Mempermalukan diri sendiri. Merusak nama baikku. Apa? Ayah! Ayah, sadarkan dirimu. Ayah, jangan pergi. Xiao Fan, jangan berantakan. Untuk menarik wanita cantik, memang sombong sekali, bahkan berani melawan Dokter Huang. Jangan kritik Dokter Huang hanya karena ilmu kecil. Praktisi memahami ilmu kedokteran adalah hal biasa. Seluruh Kota Naga, siapa kamu sampai berani sombong di depan Dokter Huang? Menurut saya, dunia kultivasi Longcheng seharusnya mengusir pemuda ini. Agar nama dunia kultivasi Longcheng tetap baik. Dunia kultivasi Longcheng seharusnya mengusir pemuda ini. Agar nama dunia kultivasi Longcheng tetap baik. Kalian bukan temanku. Kenapa kalian bereaksi begitu keras? Khawatir aku sembuhkan Master Li.
Anak muda. Kamu sombong, aku tak peduli. Sebaiknya kamu pergi saja. Jangan marahi banyak orang. Aku tidak bisa menjagamu. Aku benar-benar heran. Ini hanya sakit kepala biasa. Dokter naga gagal menyembuhkan. Tak peduli banyak orang marah. Aku cuma bilang bisa sembuhkan. Kok bikin marah banyak orang? Sandaan. Aku sudah lama berkecimpung dalam dunia kedokteran. Penyakit susah yang kuhandle lebih dari makananmu. Kamu, bocah nakal yang masih belia, ragu pada ilmu medis saya. Aku sudah lama berkecimpung dalam dunia kedokteran. Sudah obati banyak penyakit sulit. Kamu masih anak nakal tanpa pengalaman. Kenapa ragu ilmu kedokteranku? Aku tantang, kebenaran gak takut diuji. Kalau kamu bisa sembuhkan sekarang, aku akui hebatmu. Sudahlah, Xiaofan. Baru datang, belum tahu hebatnya Dr. Huang. Di komunitas kami, semua orang mengagumi Dr. Huang sampai tak tertandingi. Dr. Huang katakan mati tengah malam. Dewa neraka pun takut padanya. Kalau aku bilang, aku mampu menyelamatkannya. Jika kamu bisa menyelamatkannya, hari ini akan berlutut di depan umum, akan membungkuk 3 kali dengan suara, akan berhenti jadi dokter. Gelar dokter terbaik akan saya serahkan. Oke, kata-katamu. Tunggu sebentar. Nyonya Li jangan percaya anak nakal ini. Tanpa nama di dunia spiritual, klaim sembuhkan Tuan Li. Gagal, dia kehilangan harga diri. Tidak ada yang peduli. Keluarga Li dihina. Menurutmu, bagaimana? Kirim orang ke kota Jiang. Pil penyelamat Feng akan segera tiba. Pil itu bisa sembuhkan penyakit ayah saya. Penyakit ini tak bisa diselamatkan oleh obat apapun. Pil membuat Li sadar sesaat. Katakan padanya sekarang jika ada yang ingin kamu sampaikan. Ayah! Apa? Ayah, bangunlah! Ayah, jangan meninggal! Obat sudah datang. Obat sudah sampai, segera gunakan. Baik. Alhamdulillah. Biarkan Li berbicara dengan putrinya. Kalau tidak begitu, sangat disayangkan. Pil Feng adalah obat ajaib. Orang mati bisa hidup sebentar lagi. Dia bukan saudara atau teman dekat. Obat bagus tidak disimpan. Mereka tak mau mengeluarkannya. Kamu tak paham. Keluarga Feng dan Li sudah lama berkuasa. Setiap hari rutinitas. Kepala keluarga Li kritis. Dia khawatir soal putrinya jika Li memenuhi janjinya. Memberikan putrinya kepada keluarga Feng. Jika kepala keluarga Li, jika ia menepati janji untuk keluarga Feng. Sekarang aku mengerti. Fang akan mendapat keuntungan besar. Feng sangat antusias menyelamatkan Li karena ingin mendapatkan putri Li, bajingan kecil. Jangan ngomong seenaknya, wanita baik untuk pria baik. Padahal Li tidak ada apa-apanya, tapi kalian malah mengutuknya sampai mati. Itu terlalu tidak adil. Penipu kecil. Orang di sini hormati kamu. Takut kamu ditertawakan. Itu saja. Jangan anggap dirimu Huatuo, jangan bikin masalah. Pulang dan istirahatlah. Jangan menambah masalah. Pulang dan istirahatlah, anak muda. Jangan halangi Tuan Li bicara wasiat dengan putrinya. Feng Xiao tak akan memaafkanmu. Semua orang sudah paham. Feng Xiao mencintai putri Li. Jika kamu hancurkan kesempatannya, keempat keluarga besar semua akan jadi musuhmu. Itu wajar saja. Keluarga Feng. Pemimpin 4 keluarga besar. Ayah, Anda sadar lagi. Tuan Li, silakan perintahkan. Saya urus amanah ini. Saya. Wow. Mustahil, obat ajaib saya. Minimal bisa bertahan selama 2 jam. Kenapa bisa mati efeknya? Ayah, sadarkan diri. Ayah!
Cukup nak bendel, kamu ngerti apa? Tuan Lee tak sanggup melawan gangguanmu. Kau lepaskan, jangan sentuh. Sakitkan Tuan Lee, kamu tak sanggup akibatnya. Xiaofan, kamu bisa sembuhkan? Tadi saat ayahmu di atas panggung kulitnya tampak segar. Jika pingsan karena migrain, ekspresimu ini tidak pantas. Aku cuma nyobain aja. Mau nyoba apa? Mau nyoba apa? Bicara mudah, nyawa terancam. Kamu pindahin dia ke sana kemari cuma buat nyoba-nyoba. Buckley, catat orang ini kalau ayah udah tiada. Dia yang bunuh ayah lo. Penjahat. Ada yang bilang aku mati? Ayah. Lo udah sadar? Bos Lee udah bangun ini. Gak mungkin ini. Ini gimana tuh? Lo pakai cara apa? Oi. Ayah. Wah. Ayah, lo gak apa-apa kan? Hah? Lo bikin Bos Lee muntah darah hitam. Jangan berisik. Cepet ngomong. Lo bikin Bos Lee muntah darah hitam. Jangan berisik. Bos Lee nggak kambuh sakit kepala. Dia keracunan. Up in. Saya telah diracuni. Siapa yang berani meracuni ayahku? Mustahil. Kalau Tuan Lee diracuni, aku pasti sadar. Tidak juga. Obat penyelamat saya benar-benar asli. Aku nggak bilang kamu. Racun ini butuh minimal 1 jam untuk saat itu helikoptermu masih di darat. Jangan dengarkan omongan kosong ini tentang Tuan Lee yang diracuni. Menurutku, dia cuma cari perhatian. Bodoh sekali. Jangan dengarkan omongan kosong ini tentang Tuan Lee yang diracuni. Aku yakin dia cuma cari perhatian. Bodoh sekali. Hei, anak muda, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu benar-benar jago soal racun. Tuan Lee, kapan Anda mulai merasa ada yang tidak beres hari ini? Aku sering sakit kepala. Tapi demi acara hari ini, aku sudah periksa segalanya sebelumnya. Aku sangat menjaga kesehatanku, jadi sampai sekarang, aku tidak merasa ini masalah sakit kepala. Jadi, kapan kamu mulai merasa tidak enak saat acara hari ini? Semuanya berjalan normal, ya. Saat saya menerima hadiah, saya merasa pusing sejenak. Saat itu saya kira udara tidak lancar, kurang peduli. Kemudian saya kehilangan kesadaran. Nah, hadiahnya bermasalah. Keempat warga besar kami mustahil melakukan hal semacam itu. Perbuatan menjijikkan. Benar. Tidak perlu sama sekali. Jangan percaya omong kosongnya. Siye, mencoba pecah belah kota naga. Aku akan membunuhmu. Nyonya Lee, sebaiknya hindari Ye Xiaofan. Dia cuma ngomong ngawur. Jangan terjebak. Nyonya Lee, sebaiknya jangan dekat-dekat dengan Ye Xiaofan. Dia ngomong ngawur, jangan percaya. Ye Xiaofan, apa kamu punya bukti atas perkataanmu? Keempat keluarga mendukung Lee tidak akan membahayakan kami. Betul. Aku tidak tahu siapa mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat ini, aku hanya ingin mencari tahu dari mana racun itu datang. Seperti kata kepala Lee. Masalah saat pemberian hadiah. Fami. Mari kita balas dendam. Dokter Huang, teman kecil. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu berbakat. Kamu pasti punya solusi. Kamu menghina aku sebagai preman kecil dan bilang aku berbohong. Tapi kalau aku selamatkan mereka, ada syaratku. Apa syaratmu? Aku menyelamatkanmu, pemimpin. Si tua menghina aku. 4 orang perlu diselamatkan lagi. Jika aku susah payah menyelamatkan mereka. Mereka menghina, apa yang harus kulakukan?
melampiaskan frustrasi. Jika aku susah payah menyelamatkan mereka semua, mereka menghina apa yang harus... Kalau kamu membersihkan racun kami berterima kasih. Dalam waktu mendatang, kamu tamu 4 keluarga besar. Baik. Bukan hanya itu. Gelar terbaik Kota Naga akan berpindah. Pemilik baru. Lihatlah kamu. Pak Huang, kamu pasti Sudah jelas. anak keluarga besar bermasalah. Jangan korbankan orang untuk nama baik, mengorbankan hidup mereka. Benar, Dr. Huang. Mungkinkah kamu? Apakah reputasimu lebih penting daripada nyawa mereka? Dokter harus punya kasih sayang. Apakah selama ini? Apakah semua ini hanyalah aktingmu? Dr. Huang, biarkan yang muda mencoba. Dokter Huang kurang kompeten. Dingin, biarkan pasien mati. Memegang reputasi. Bukankah benar? Kamu tidak pantas membantu orang. Bisa selamatkan mereka? Halo semuanya. Aku mengizinkan. Adia. Bisa selamatkan mereka? Akan jadi dokter terhebat Kota Naga. Sudah puas kan? Jangan anggap saya... Aku cuma menundukkan sikap sombong beberapa orang. Mereka hanya teracuni sedikit, pasti mudah diselamatkan. Semua orang, gerakan. Rasanya akrab banget. Cepetan berterima kasih. Berkat saudara Xiaofan, kalian selamat. Sujudlah dan ucapkan rasa syukur pada yang menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Berkat saudara Xiaofan, kalian selamat. Jangan bikin orang lain masuk jeratan. Terima kasih banyak. Kami hormati kamu di depan semua. Tidak ada respon darimu. Sombong atas dirimu. Nampan hadiah. Atau apa? Seseorang menaruh racun. Racun di nampan, semua yang sentuh teracuni. Murid perempuan muda, kamu sentuh nampan. Apa aman? Lihat kucing, apa racun ini tidak berpengaruh? Kenapa aku tak terkena racun? Bukan cuma kamu, tak berpengaruh pada kami. Apa yang kamu maksud? Racun ini. Saya buat racun di gunung. Saya sempurnakan sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamulah yang menyebarkan racun. Jelaskan lebih detail. Ini menyangkut kamu. Kamu buta akan kebenaran. Jelaskan dengan tepat. Ini menyangkut kamu. Sudahlah, Ye Xiaofan, jangan main teka-teki lagi. Cepat katakan apa yang terjadi. Bukan aku pasang racun. Aku tahu siapa yang pasang racun. Mungkinkah ini ulah guru? Apa? Bubu. Ye Xiaofan, guru besar minta tangkap pengkhianat. Sudah kejar kembali. Kami bukan pengkhianat. Guru besar mengirimnya turun gunung untuk tangkap kalian dan bawa barang curian ke gunung. Belum selesai satu tugas. Guru besar akan datang menagih jawaban. Yang mulia, Xiaofan belum selesai tugas guru besar. Malu untuk menghadap guru besar. Sampaikan maafku pada guru besar. Baguslah, Ye Xiaofan. Kamu datang meminta bantuan. Niatmu buruk. Ternyata kau utusan Raja Iblis. Aku menyesal tak membunuhmu dari awal. Ye Xiaofan, sejak kami mengetahui identitasmu, kami bertiga tidak pernah menyakitimu. Ternyata kamu punya maksud lain. Ye Xiaofan, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku hari ini. Jika kamu tangkap 2 sahabatku, saya mutlak rencanamu tak akan berhasil. Wah. Meski perintah guru harus diikuti, aku tak pernah melukai satupun dari 3 guruku. Kamu terungkap terlalu cepat. Itu tidak benar. Bernie, kamu berikan racun itu. Bola, kamu sutradarai semuanya. Kamu terlalu jahat. Ye Xiaofan, tidak ada masalah antara kita. Kenapa ganggu pesta saya? Kejahatanmu begitu parah. Curiga sudah lama. Kekuatanmu kuat, tapi kamu menyusup.
Sebenarnya apa tujuanmu? Ternyata rencanamu adalah ini. Gurusu yang mengirimku. Aku menjalankan misi tanpa memberikan racun. Lalu katakan, menurutmu, siapa yang meletakkan racun? Racun mudah dipecahkan. Bukan urusanmu. Orang di belakangmu terlibat. Racun ini. Kamu menyebarkan racun. Aku cuma menjalankan perintah. Kenapa kau lakukan ini? Ye Xiaofan, pesan Guru Agung. Aku memberimu kesempatan. Kamu bisa mengalahkan ketiganya. Segera lakukan. Habisi mereka. Lapor setelah selesai. Barang suci sudah menyatu dengan mereka. Jika mereka terluka, barang tidak didapat. Hukum matilah ketiganya. Barang suci bukan hal yang penting. Barang itu tidaklah penting. Barang itu tidaklah penting. Barang tak penting? Kenapa cari? Jangan bertanya lagi. Ketiganya paham. Melihat guru meditasi di gunung. Masuk keadaan berbahaya. Orang kehilangan kendali akan membunuh siapapun di dekatnya. Kami bertiga kabur. Ketika kami turun gunung, membawa benda pusaka dari aula leluhur. Benda ini meningkatkan kekuatan spiritual. Membuatnya lebih berbahaya. Sifat jahatnya semakin kuat. Kenapa guruku tampak biasa? Tampaknya sangat normal. Mungkin karena kekuatan gurunya luar biasa. Dia menahan sifat aslinya. Dia bicara seperti orang biasa. Benar sekali. Guru mengirim saya dengan jujur. Hal ini tidak mungkin. Saya setia pada guruku. Kenapa guruku menyakitiku? Hal ini tidak mungkin. Saya setia pada guruku. Kenapa guruku menyerangku? Dan aku juga. Yang mulia, tidak ingin kamu kembali. Kamu hanyalah alat bagi guruku untuk menghadapi pengkhianat. Sayang sekali. Alat ini ribet, guru pendiri tidak sabar. Aku dikirim untuk menghadapimu dan menangani pengkhianat. Membawa pulang harta itu. Xiaofan. Guru yang mulia. Aku tak berniat melukaimu. Aku ingin mengambil hartanya. Memberikan laporan kepada Guru Agung. Aku tidak melukaimu. Banyak hal yang terjadi. Kamu sama sekali tidak kami tidak menyalahkanmu. Xiaofan. Lindungi Xiaofan. Kalian pengkhianat. Keberanianmu melampaui batas. Untuk bertahan, kami harus begini, Yang Mulia. Kalau saja kamu tidak terus menekan kami tak akan nekat. Mari kita bertanding. Aku akan habisi kalian bertiga demi sekte. Mari coba. Aku akan habisi kalian bertiga demi sekte. Anak yang buruk. Keempat keluarga siap bertarung. Tenanglah. Latihan bertahun di gunung. Kalian penikmat kesenangan takkan bisa mengalahkan saya. Itu mustahil. Kalian yang hanya tahu bersenang-senang di bawah sana tidak akan bisa mengalahkan saya. Itu mustahil. Tenanglah. Seorang tabib yang sangat hebat. Tenanglah. Tenanglah. Melawan saya takkan berakhir baik. Yakin ingin mencoba. Formasi 4 lambang. Hancurkan. Ya, salah sekali. Kurang memadai. Kalian! Apa yang kalian lakukan?
Kamu kalian. Apa yang kamu kalian lakukan ini? Dengan kondisi fisik kita saat ini, kemampuan benda tersebut terbatas. Untuk melawanmu, sudah cukup. Kakak senior, ini memang teknik penenang jiwa. Catatan kuno menyebut 3 benda ini menjadi teknik penenang jiwa, dampaknya luar biasa. Benar, setelah teknik aktif, musuh kehilangan roh, hidup seperti mayat. Kakak guru. 3 harta karun. Hanya sekali seumur hidup. Apalagi ketika kami turun gunung, semangat harta itu sudah menyatu dengan tubuh dan pikiran kami. Para saudari, karena aku akan segera semua kekuatan spiritual. Kakak senior, kekuatan hilang. Aku tidak merasa menyesal. Pertama kali kita turun gunung, aku akan selalu mengikuti. Tak peduli keputusanmu. Kami semua mendukungmu. Meski kekuatan hilang, aku masih bisa meracuni dan membunuh. Mengira sudah menang. Bertahun-tahun berlatih menunggu ledakan kekuatan. Tapi terhalang. Kalian tidak merusak rencanaku. Mencuri harta milikku. Tidak bisa pakai sihir. Di puncak kuasa, jadi master tertinggi. Pada saat itu, aku sudah bulatkan hati. Kalau tidak, kalian yang mati. Kalau benci, kami paham. Tapi Xiaofan tidak bersalah. Kenapa menyakitinya? Tanpa kemampuan istimewa. Jika dia tidak bisa dengan cepat berlatih, aku tak mampu mencapai Rongtian. Aku mungkin akan membiarkannya. Murid-muridmu memiliki bakat besar, kamu seharusnya bahagia. Ngomong kosong. Yang kurasakan hanyalah ancaman. Ngomong kosong. Yang kurasakan hanyalah ancaman. Dan membuatku begadang. Aku terus memikirkannya sepanjang waktu. Akhirnya, rencana cerdas 2 tujuan. Hahaha. Memanfaatkan kesetiaannya. Kirim dia mencari kalian. Dia turun gunung menangkap kita. Mengapa membelinya gelang penekan kekuatan spiritual? 3 harta sudah memiliki tuan. Setelah mencuri harta, kalian lakukan demi aman. Akan menyatu dengan benda itu. Sekarang mengambilnya lagi tidak berguna. Saya berharap bantu saya menyingkirkannya. Atasi masalah besar dalam hatiku. 3 harta sudah memiliki tuan. Setelah mencuri harta, kalian lakukan demi aman. Akan menyatu dengan benda itu. Sekarang mengambilnya lagi tidak berguna. Saya berharap bantu saya menyingkirkannya. Hilangkan masalah dalam hatiku. Kalian juga mati saja. Xiaofan. Aku setia kepadamu. Aku taat padamu. Sudah berusaha. Bagimu, aku justru menjadi ancaman. Xiaofan, kamu aman. Kalian lupa. 3 benda suci kalian meningkatkan kekuatanku. Sebab kalian cedera, pemulihanku tidak signifikan. Namun, cukup untuk mengalahkanmu. Yes, Xiaofan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Pengikutku setia bertahun-tahun. Terima pukulan tanpa goyah. Pukulan ini bisa memusnahkan siapa saja. Kamu tetap utuh tanpa luka.
Seperti dugaan. Sesuai dugaanku. Ancaman serius bagi diriku. Biarlah. Para guru memang benar. Kau benar-benar sudah keliru dan parah. Katakan apa saja. Sebelum aku mengurusimu, aku akan urus 3 gadis ini dulu. Mereka berani merusak rencanaku. Aku tidak akan berhasil melakukan. Yes, Alvan. Kamu tertarik keindahan mereka bertiga. Jangan lupakan mereka. Guru-guru Anda. Ini bukan urusanmu. Aku hanya tahu. Hari ini aku menghapus penjahat besar di sekte. Ini bukan urusanmu. Aku hanya tahu. Aku akan menghancurkan penjahat sekte ini. Lucu sekali. 3 orang yang mencuri. Pengkhianat, pencuri, dan pembunuh guruku. Kalian justru mengatakan guruku pemberontak besar. Sangat absurd. Mari kita lihat. Siapa pasti bisa mengalahkan siapa saja. Baik. Tidak mungkin. Aku sudah berlatih lama. Belum bisa mengalahkan salah satu mereka. Ayo, jangan ragu untuk menyerang. Jangan sampai. Jangan ragu-ragu. Latihan lama, tapi belum bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Ayo, jangan ragu untuk menyerang. Jangan sampai. Jangan ragu-ragu. Tentu saja tidak akan. Menantang penjahat penyakiti. Aku, Ye Xiaofan, tidak akan segan melawan siapapun. Aduh. Dia. Guru mulia, aku akan menjaga kalian.